laki-laki namanya Syarif, kalau perempuan namanya Syarifah. Untuk keturunan Nabi Muhammad SAW dipakai Sayyid, dipakai Syarif. Dari mana dalilnya? Dari hadis Nabi, Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya Hasan dan Husain sayyid, pemimpin. Itulah maka Habib itu selalu dipanggil sayyid atau dipanggil Syarif. Kebetulan Makkah waktu itu dipimpin oleh Habib namanya Syarif Husain. Jadi kalau saya memanggil Habib Sayyidi Al-Habib Rifqi, yang membawa saya ini namanya Habib Rifqi. Yang saya hormati Sayyidi Al-Habib. Jadi memanggil keturunan Nabi itu Sayyidi. Lalu Sayyid ini pun datang ke berbagai negeri, sampailah ke apa nama kota kita? Saya ingat, cuman ngetes saja bapak-bapak saja. Datang mereka kemari, maka kita panggil Sayyidi. Sayyidi artinya tuanku. Karena orang Minangkabau itu bahasanya selalu pendek. Berapa? Ba'a. Bagaimana? Ba'a. Berapa? Bara. Maka Sayyidi itu pun disingkatnya Sayyidi jadi Sidi. Jadi para ulama yang keturunan Nabi tadi naik kapal laut. Waktu itu belum ada pesawat, dari Hadramaut Yaman. Kok bisa keturunan Nabi itu ke Yaman? Nah, ini panjang ceritanya. Nabi Muhammad SAW punya anak namanya Fatimah. Ambo dulu kalau disabui Fatimah ingat ambo Nabi. Kini sabui Fatimah ingat bini. Nabi punya anak namanya Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah itu punya anak laki-laki namanya Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Sayyidina Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ja'far Shadiq. Sayyidina Ja'far Shadiq punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ali Al-Uraidi. Sayyidina Ali Al-Uraidi punya anak laki-laki namanya Sayyidina Muhammad An-Naqib. Sayyidina Muhammad Naqib punya anak laki-laki namanya Isa. Sayyidina Isa punya anak laki-laki namanya Ahmad. Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Muhajir artinya pindah. Ada kawan saya namanya Muhajir. Nama kau siapa? Muhajir. Kenapa nama kau Muhajir pindah? Ayahku transmigrasi. Kalau ini bukan. Yang ini Imam Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir pindah dari fitnah di Irak, lalu dia pergi ke negeri yang tenang, mendapat ilham dari Allah. Itulah negeri tenang bernama Tarim Hadramaut. Jadi Habib kita ini kebanyakan belajar di Darul Mustafa Tarim Hadramaut, yang sekarang dipimpin oleh Habib Umar bin Hafiz, juru bicaranya para Habib. Lalu para habaib ini datang menyebarkan Islam ke negeri kita. Itulah yang saya semalam ziarah ke makam Sayyidi Al-Habib Sayyid Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar. Sayyid Habib-Habib yang ada besar di apa nama daerah kita? Ternate. Al-Bar bin Syekh Abi Bakar bin As-Saqaf, tulisan Arabnya As-Saqaf,
Tapi orang Yaman menyebut qaf itu G. As-Saggaf. Sampai orang Indonesia as-segap. Jadi jangan sampai kita bingung memahami itu. Datanglah mereka ke Nusantara. Apa mungkin mereka langsung datang dari Yaman sampai ke Ternate melewati Pulau Sumatera? Tak mungkin. Karena bertemu mereka pertama kali. Ada yang langsung, ada, tapi ada juga sebagian yang singgah di Pulau Sumatera. Begitu mereka naik kapal laut berhari-hari, nampak mereka daratan. Daratan itu bahasa Arabnya bar. Daratan barri, lautan bahri, fil barri wal bahri, di daratan dan lautan. Barri, orang kalau di tengah laut dihempas ombak, dipukul gelombang, menengok daratan, dia katakan barri, daratan. Ketika melihat daratan ada rasa tenang, aman. Barri, aman, gitu dia. Itulah dia Pariaman. Pariaman itu dari bahasa Arab, dirobah sama orang Minangkabau. Dari mana? Piaman Lawe. Bapak Ibu yang dimuliakan, saya mau menjelaskan bahwa keturunan Rasulullah SAW, Islam itu mengakar ke tempat kita supaya anak cucu kita tahu. Oh, laki-laki dipanggil Sayyidi, Sidi. Kenapa menjadi Siti Fatimah, Siti Khadijah? Itu diambil dari bahasa Arab Sayyidati. Inna Fatimata sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Semua perempuan di surga itu pemimpinnya adalah sayyidatu. Sayyidati, pemimpinku Fatimah. Sayyidati Aisyah. Sayyidati Khadijah. Karena susah menyebut sayyidati menjadi Siti, lama-lama menjadi Siti. Itulah asalnya. Jadi kita jangan sampai mana tahu anak kita nanti nanya, mak, nama mak siapa? Siti Fatimah. Siti itu artinya apa? Saya tanya dari dulu memang udah begitu. Betapa bahasa Arab sudah mengakar ke dalam bahasa Indonesia. DPR, D, Diwan, P, perwakilan, dari bahasa Arab wakilun, R, rakyat, raiyatun. Jadi DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, itu yang bahasa Indonesianya cuma P dengan an, perwakilan. Yang lain daripada itu bahasa Arab. Diwan, wakil, raiyah. Jadi kalau ada orang mengatakan bahasa Arab ini bahasa teroris, DPR lah yang pertama mengamuk. Betul. Orang Minangkabau merubah namanya menjadi Arab. Salah satunya itulah Ahmad tadi. Ini kita cerita entah kemana-mana. Yang Ahmad tadi Bapak Ibu kok bisa lupa? Kenapa tak tanya ke saya? Amek tadi Bu ya? Ahmad tadi akhirnya menikah dengan anak Syekh Soleh Al-Kurdi. Syekh Soleh Al-Kurdi bisnismen orang kaya, dekat dengan raja-raja, sultan-sultan, diundang ke istana. Kebetulan yang menjadi imam Syarif, keturunan Nabi Muhammad SAW, yang menjadi penguasa Hijaz. Hijaz artinya Makkah dan Madinah. Dia menjadi imam, Syekh Soleh menjadi makmum, dan menantu Syekh Soleh bernama Ahmad, jadi imamlah Syarif. Ditakdirkan Allah salah bacaan Syarif tadi, terlupa dia. Tapi dibalik lupa itu ada hikmah, diluruskan menantu Syekh Soleh tadi dari belakang, diluruskannya bacaan Qur'annya. Lalu kemudian setelah selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ditanya lah, berdialog, bercerita. Ahmad, kamu siapa? Saya hafal Quran.
belajar hadis, belajar fikih, menikah dengan anak Syekh Soleh Al-Kurdi. Terkagum Syarif mendengar penjelasan Ahmad tadi. Lalu kemudian diangkatlah Ahmad tadi menjadi imam Masjidil Haram. Itulah dia Ahmad Khatib, nama ayahnya Abdul Latif, Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minkabawi, orang Bukit Tinggi asli. Sekarang orang, siapa imam Masjidil Haram? Syekh Abdurrahman Sudais. Siapa? Syekh Su'ud As-Suraim. Dulu orang Nusantara bangga mendongakkan kepala. Siapa imam Masjidil Haram? Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minkabawi. Dulu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi dimulai tausiah jam 6:10, sekarang sudah jam 7:15. Itulah yang dapat saya sampaikan. Jangan kemana-mana, nantikan setelah yang satu ini. Itu kalau awak di TV.